kitab Akhlakun Nisa, akhlak perempuan. Kita enggak mengkaji akhlak laki-laki, Bu, karena di pengajian ibu-ibu. Jadi yang kita kaji akhlak istri, akhlak perempuan. Jadi kitab Akhlakun Nisa ini mencantumkan hadis-hadis Nabi terkait dengan kemuliaan kaum wanita. Terkait dengan ini, pertama diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa'i imra'atun, sebaik-baiknya wanita adalah istri yang, ada yangnya ya Bu, yang satu, in nazarta ilaiha saratska, apabila engkau menatapnya dia menggembirakanmu. Ibu-ibu kalau ditatap suami menggembirakan enggak, Bu? Menggembirakan ya. Subhanallah. Itu Ibu dipandang Bang Yurni menggembirakan ya? Oh, tergantung. Cuman saya lihat di Facebook itu dia manggilnya apa sih? Yayang Romlah ya. Subhanallah. Panggilan Bang Yurni itu hebat ya, Bu. Luar biasa. Jadi kalau dipandang menyenangkan, menggembirakan. Karena banyak juga istri dipandang menyebalkan ya, Bu. Kerjaannya cemberut, monyong. Jadi mungkin tak cuman saya ya, Bu. Namanya semua pria, semua suami ingin lihat wajah istrinya berseri-seri. Itu semua begitu mungkin. Enggak enak ngelihatnya jutak. Paling tidak nyaman suami itu kalau orang tua suami sedang di rumahnya, istrinya jutak. Jutek ya, jutek apa jutek? Jutek, oh pinter. Ini terminologinya beda nada ya, Bu. Jadi makanya jadi sensitif sekali. Makanya wajar kalau kata Nabi, sebaik-baiknya wanita itu kalau dipandang dia menyenangkan. Istri yang senyum kepada suaminya, pahalanya sama seperti sedekah emas sebesar gunung Uhud. Jadi ibu-ibu sekarang punya cincin tak suruh sedekah belum tentu mau. Punya kalung emas tak suruh lepas sedekah belum tentu mau. Ya paling juga berapa gram emasnya. Jadi kalau ibu-ibu mau sedekah emas seberat gunung Uhud, udah pernah nimbang belum gunung Uhud seberat apa? Masalahnya gunung Uhud itu bukan gunung kapuk, Bu. Gunung Uhud itu gunung batu. Batu sebutir aja beratnya kayak apa kan? Ini ketika kita senyum kepada suami, maka pahalanya sedekah emas sebesar gunung Uhud. Allahu Akbar. Mulai sekarang ibu-ibu senyum terus sama suami itu. Nyengir aja. Yang masih punya suami, yang enggak ya jangan. Nanti ke suami tetangga lagi ya. Berbahaya itu. Selanjutnya, wa in amartaha ata'atska, kata Nabi. Apabila engkau memerintahnya dia taat. Enggak pakai tapi, enggak pakai nanti. Selagi dia mampu langsung dilaksanakan. Karena memang kunci wanita masuk surga itu yang taat suami. Lau amartu ahadan ayyasjuda li ahadin, la amartul mar'ata ang tasjuda li zaujiha. Kalau boleh seseorang itu sujud kepada sesama manusia, maka yang aku perintahkan adalah istri sujud kepada suaminya. Saking harus taatnya. Makanya ibu-ibu rahimakumullah, wanita gampang masuk surga, taat suami. Wanita gampang masuk neraka, ngelawan suami. Suami lagi tidur, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Wa in ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsaha. Dan apabila engkau sedang meninggalkan istri, berarti suami sedang tak di rumah, sedang mandah, sedang merantau, sedang dinas luar kota umpamanya,
dia menjaga dirimu fi malika wa nafsiha, yakni menjaga hartamu dan menjaga kehormatan dirinya. Itu istri yang terbaik. Baik, kita masuk ke hadis yang berikutnya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu idza shallat khamsaha." Wanita itu kalau sudah salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dia puasa Ramadan, wa ata'at ba'laha, taat kepada suaminya, wa ahsanat farajaha, dan dia jaga auratnya, fal tadkhul min ayyi abwabil jannati sa'at, silahkan dia masuk surga dari pintu surga mana saja yang dia suka. Makanya ibu-ibu ini duluan masuk surganya, suaminya belakangan. Mengapa lebih dulu perempuan dari laki-laki? Karena laki-laki daftar pertanyaannya banyak, sedangkan perempuan yang ditanya cuma 4 perkara tadi. Coba saya yang jajal mewakili malaikat dulu. Ibu-ibu sudah sholat? Sudah. Ramadan puasa? Puasa. Sama suami taat? Jangan pakai insya Allah ya. Saya nggak yakin sama insya Allahnya itu. Taat gitu ya Bu. Jangan pakai tergantung lagi juga. Ya tergantung lakinya lah, jangan. Namanya suami ibu itu bukan nabi Bu. Berarti wajar kalau dia tidak sempurna. Kalau nabi kan sempurna, ngapa? Karena dia maksum. Allah yang jaga agar dia tidak berbuat maksiat. Itu pun ya karena Nabi itu orang yang maksum, ya istrinya nggak 1. Kalau Nabi Sulaiman istrinya 1000. Enak juga jadi Nabi ya. Nabi Suparman gitu. Enak juga ya Bu. Allahu Akbar. Tapi nggak cocok lah kalau Nabi Suparman itu. Nggak cocok ya. 3000 malahan Bu. Allahu Akbar. Ya wajar karena mereka nabi kan punya kelebihan yang tidak dimiliki manusia biasa. Artinya sedemikian rupa. Selanjutnya yang keempat, wa ahsanat farajaha, menjaga auratnya. Kan nggak ribet-ribet amat tuh. Justru sekarang Bu nggak enak nggak pakai kerudung. Karena rambutnya harus ditata kan. Coba ibu-ibu pesta nggak pakai kerudung, pasti sibuk ke salon kan. Bagaimana nata rambut? Begitu ke salon, yang gunting rambut bukan ahlinya, rusak rambutnya Bu. Nggak tahu model kayak apa. Ya kalau gunting rambut, nyukur rambut laki-laki mah banyak cukurannya. Nah, hairstylistnya perempuan kan susah tuh mencarinya. Makanya alhamdulillah kita ini disuruh pakai kerudung. Ibu-ibu nggak perlu pakai sanggul-sanggul kayak zaman dulu lagi kan. Nggak perlu rambut otak-atik. Kerudung selesai. Nggak tahu kalau belum keramasan kan nggak tahu orang. Mau ketombian terserah, entah kutuan orang nggak tahu, ya kan Bu? Coba kalau nggak ada kerudung, orang deket kita kok banyak telur kutunya, putih-putih ya, subur banget lagi. Itulah hikmahnya kerudung. Maka tutup aurat, karena kita tidak akan repot. Jadi Islam itu memudahkan urusan kita semua. Nah ibu-ibu kalau sudah jaga sholat, Ramadan puasa, sama suami taat, kemudian aurat ditutup, silahkan kata Nabi masuk surga dari pintu mana saja. Allahu Akbar. Makanya saya lihat-lihat ibu-ibu ini kayaknya masuk surga semua. Kayaknya ya. Sepertinya. Tapi aslinya mudah-mudahan. Allahumma amin. Itu enaknya jadi perempuan Bu. Kayaknya nggak banyak bebannya, nggak banyak tanggung jawabnya sebagaimana laki-laki. Kalau laki-laki itu banyak bebannya, banyak tanggung jawabnya. Baik, saya lanjutkan ke hadis yang berikutnya lagi. Di hadis berikutnya, al-mar'atu sholihatu khairum min alfi rajulin ghairi sholih. Wanita solehah itu lebih baik daripada 1000 laki-laki yang tidak soleh. Inilah maksud kalimat nisa imadul bilad. Wanita itu tiang negara. Rusak wanita, rusak negara. Hancur wanita, hancur negara. Karena mengapa Bu?
Yang memproduksi anak itu wanita. Kan nggak ada laki-laki hamil kan? Kecuali hamil lemak banyak. 7 bulan kok nggak lahir-lahir ya Bu ya. Jadi nggak ada laki-laki hamil. Adanya di wanita. Coba kita lihat, ada wanita solihah namanya Asia. Tapi lakinya bejat namanya Fir'aun la'natullah alaih. Nah, punya anak asuh namanya Nabi Musa alaihi salam. Mengapa diasuh oleh istri Fir'aun? Karena laki-laki yang lahir di tahun itu pasti dibunuh. Maka orang tuanya Musa takut dianyutkan Nabi Musa. Ketemulah sama Fir'aun. Nah ini kata Fir'aun, ini anak nemu nih. Nggak mungkin mau merongrong saya. Padahal itulah anak yang akan merongrong dia nantinya. Tapi mengapa Nabi Musa nggak jadi Fir'aun, Bu? Padahal diangkat anak oleh Fir'aun. Karena Nabi Musa tidak diasuh oleh Fir'aun. Tapi Nabi Musa diasuh oleh istrinya Fir'aun, Asia. Asia itu wanita solihah, wanita penghulu surga. Itulah peran wanita. Makanya jangan heran Bu kalau ngelihat anak solehah tapi nggak berbanding terbalik sama bapaknya. Anaknya soleh, bapaknya bajingan tengik. Udah bajingan tengik, hidung belang, mata keranjang. Tapi kok bisa anaknya baik? Coba meleset dikit, lihatlah ibunya. Ternyata peran ibunya sangat dominan dalam mendidik putra-putri. Tapi sebaliknya, kayak Nabi Nuh, anaknya Kan'an durhaka. Mengapa durhaka? Karena ikut emak. Emaknya yang durhaka Kan'an itu. Makanya penting sekali. Makanya anak-anak itu Bu lebih fasih bahasa ibunya daripada bahasa bapaknya. Bapak saya komring, ibu saya ogan. Saya lebih fasih bahasa ogannya. Makanya kalau istilah orang tuh bahasa ibu. Orang cenderungnya kepada ibunya karena dia lebih dekat. Jadi wajar kalau Nabi mengatakan satu wanita solihah itu lebih baik daripada 1000 laki-laki yang tidak solih. Mengapa demikian? Saking besarnya peran seorang wanita. Al-mar'atu madrasatul ula. Istri itu sekolah yang pertama bagi putra-putri. Jadi kalau pengen punya anak yang baik itu benar pilihannya adalah wanita solihah. Cobalah kalau punya istri matre. Ibu-ibu ini matre nggak sih? Dikit ya Bu. Sesuai kebutuhan aja lah materinya ya. Kalau punya istri matre Bu, anak kan dicekokin sama istri, sama ibunya kan. Nak, hal kamu harus begini, begini, begini. Terus dicekokin. Terus dibanding-bandingkan sama orang. Coba kalau punya ibu yang solihah. Nah, yang penting kamu jadi rajin belajar, tuntut ilmu setinggi-tingginya. Kalau orang berilmu, insya Allah hidupnya tidak akan susah. Kan enak tuh. Pelajarannya benar. Nah, jadi apapun kamu, mamah nggak nuntut sesuai dengan mau kamu. Yang penting jadi apa saja kamu jujur. Karena kalau dusta itu menyakiti orang lain. Itu kalau ditanamkan sejak awal ya Bu, kejujuran itu luar biasa. Karena kita hari-hari ini memperingati Maulid Nabi terus. Sebetulnya ada satu akhlak Nabi yang harus dicontoh oleh orang Indonesia. Dan harus ada itu, yakni siddiq. Nabi itu jujur, benar. Pintar sekaligus benar. Karena Indonesia sedang menghadapi masalah, banyak orang pintar tapi tidak benar. Nah, ini kunci pendidikannya adalah di ibunya. Selanjutnya, ayyumam ra'atin khadamat zaujaha sab'ata ayyamin. Adapun perempuan yang melayani suaminya 7 hari saja. Melayani suami 7 hari. Kalau ibu-ibu mah ada lebih kan? Udah bertahun-tahun itu aja yang diurus ya Bu ya. Melayani suaminya, kadang-kadang mending kalau dia sabar ya Bu. Karena ada suami nggak sabar kan? Apa-apa main kayak raja men, nunjuk. Nah ini peran ibu-ibu kalau punya anak laki. Nah jadi suami jangan kayak raja. Kalau kita kembali ke pola tradisional ya kayak raja Bu. Orang Lampung, Komering, Ogan, Semende, kayak raja. Ngambil anduk aja nggak bisa ngambil sendiri. Anduk. Apa susahnya ngambil sendiri? Di mana istrinya lagi ngurusin anaknya kan? Udah kayak raja. Mau mandi air panas, ngerebus. Kelamaan, marah. Apa susahnya ngerebus sendiri? Kan gotong royong kan, bersama-sama. Ya kalau zaman dulu mah itu pantangan. Suami itu membantu ngepel pantangan. Oh, sekampung orang ngegosipin, bini kurang ajar. Kok lakinya ikut ngepel juga?
Kalau sekarang jangan, kita yang mengarahkan. Itu bukan urusan emansipasi, bukan, tapi ini urusan agama. Bahwasanya arogansi itu jangan sampai terjadi. Apalagi sudah begitu model manja, urusannya semua mau istri, istri capek juga nggak mau tahu, misalnya sakit-sakitan, stroke, bengek. Udah stroke, bengek, prostat, bocor kelep, telat bikin kopi marah, telat bikin teh marah, istri lagi ngaduk teh ngebatin dia. Kapan matinya orang satu ini? Percayalah sama saya, bener Bu, ya nyebelin kan? Ya bukan berarti istrinya jahat, artinya karena hilang kebijaksanaan. Jadi betul istri wajib melayani suami, tapi suami juga jangan arogan, jangan kayak semua main tunjuk aja ya. Makanya ada istilah batu raja. Batu raja itu apa istilahnya Bu? Kalau disuruh membatu, man ambilin itu, batu, pura-pura budek dia, nggak ngedengar. Man ambilin cangkir, batu. Tapi kalau nyuruh kayak raja, makanya batu raja, disuruh batu, nyuruh kayak raja. Nah, itu bukan zamannya lagi. Zamannya sekarang adalah zaman di mana kita harus saling mengerti. Kayak Rasulullah kan, Rasulullah dengan istri-istrinya sedemikian rupa. Tapi ibu-ibu ketika ngurus suami dengan ikhlas, jangankan setahun, 2 tahun, 20 tahun, 25 tahun, bahkan ada yang masuk tahun emas ya Bu, 50 tahun pernikahan. Luar biasa kan ngurus suami sedemikian rupa. Maka di sini dikatakan 7 hari saja ughliqu anha sab'atu abwabin nar. Ditutup atas wanita itu 7 pintu neraka. Jadi wanita yang ikhlas melayani suaminya, mengurus suaminya, jangankan yang lama, 7 hari saja Allah tutup pintu neraka. Kemudian yang berikutnya, Allah buka futihat laha tamaniyatu abwabil jannah. Allah buka untuknya 8 pintu surga. Jadi neraka ada 7 pintu ya Bu. Surga punya 8 pintu. Mudah-mudahan ibu-ibu yang sudah mengurus suami dengan baik masuk surga semua. Allahumma amin. Walaupun memang begitu, saya sekarang tahu jawabannya Bu. Mengapa janda-janda, banyak janda kan, Bu Hajah Pundari, Bu Hajah Siti Salma, atau siapa lagi janda di sini nih? Mengapa jendong-jendong itu nggak mau kawin lagi? Saya tahu jawabannya. Janda-janda nggak mau kawin lagi itu karena trauma. Lo kok trauma? Repot Ustadz ngurusin laki itu, capek bener katanya. Capek bener. Mending gua ngejanda tidur nyenyak siang-siang. Coba kalau punya laki, ada aja yang teriak ya Bu. Ada aja yang minta diurus. Iya juga ya. Pantesan jendong-jendong gak mau kawin lagi. Allahu Akbar. Walaupun ada fadilahnya Bu. Imra'atan idza mata zaujaha walam tatazawwaj. Wanita yang ditinggal mati suami dan gak kawin lagi masuk surga. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Baik, saya lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Nah, ini hadis yang ditanyakan Bu Hajah Siti Salmah itu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ghasalat imra'atun thiyaba zaujaha, kataballahu laha alfa hasanatin." Apabila seorang istri mencuci pakaian suaminya, maka kataballahu laha alfa hasanah. Maka Allah tetapkan untuknya 1000 pahala kebaikan. 1000 loh. Cuman 1 yang dicuci. Kemudian wa ghafara laha alfai khati'atin, dan Allah akan hapuskan untuknya 2000 dosa. Jadi kasih 1000 pahala, dicabut 2000 dosa. Ibu-ibu sehari pernah nggak bikin dosa 2000 kali? Pernah nggak? Nggak pernah kan? Ya nggak pernah lah, banyak amat 2000 kali Bu. Paling banter ngerumpi kalau tukang sayur dateng kan, ngerumpi. Nah ibu-ibu, seandainya tiap hari nyuci baju suami saja, udah jelas 2000 dosa kecabut. Ternyata kita banyak pahalanya, dosa banyak dihapus. Gimana kalau ibu-ibu nyuci pakaian suami 10 lembar sehari?
Berarti 10.000 pahala dicabut 20.000 dosa. Makanya kalau habis bikin dosa nyuci baju. Nyuci baju. Bikin dosa nyuci baju. Ingat aja materi pengajian. Oh ya, hari ini habis bikin dosa nih. Umpama dosanya apa? Ngegentak suami. Kadang nyuci baju. Nah, ada yang nanya, Ustadz, kalau baju sudah bersih semua, yang bersih nggak apa-apa, cuci lagi. Nanya aja sama suaminya, Bu, Pah, apa? Kolornya mana? Ya gua pakai lah, mah. Lepas, Pak. Kirain mau ngapain ya, Bu? Ternyata mau nyuci doang. Suaminya sudah salah sangkaan gitu. Itu luar biasa. Wanita itu cari pahalanya enak banget. Kemudian yang berikutnya, hadis yang berikutnya dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Jadi Aisyah ini, Bu, statusnya pas dikumpul di Madinah itu istri tertua. Karena kan Khadijah sudah wafat, Saudah sudah wafat ya. Aisyah itu istri tertua tapi paling muda usianya. Satu-satunya istri Nabi yang janda itu, yang gadis ya, yang gadis itu Aisyah. Yang lain janda semua. Janda malah kalau Saudah itu kan ada riwayat mengatakan umur 55. Ada riwayat mengatakan umurnya sudah 60. Nenek-nenek itu mah. 60 tahun. Nah, Aisyah itu yang paling muda. Waktu Nabi wafat kan Aisyah masih berumur 17 tahun. Masih sangat muda sekali. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha itu. Dan dia yang ditugasi untuk menghafal semua sunnah-sunnah Nabi terkait dengan hukum keluarga. Istri Nabi totalnya ada 13 ya, Bu ya. Kan ada di YouTube saya, sudah bisa ditonton itu istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu-ibu, orang banyak istri itu kalau zaman dahulu sudah faktor budaya. Pantangan, tabu, poligami itu baru zaman sekarang loh, Bu. Dunia ini kan udah ribuan tahun kan? Sudah ribuan tahun. Iyalah kalau Nabi Adam bininya cuma satu. Wong cuma mereka berdua adanya, Bu ya. Nabi Adam bininya satu, Siti Hawa saja. Wajar. Ya karena memang manusia cuma itu aja. Habis itu banyak bini semua. Nabi Musa banyak istrinya, cuman nggak disebut aja berapa. Ya Sulaiman tadi 1000 istrinya. Nabi Daud banyak istrinya. Nabi Ibrahim bukan hanya Sarah sama Hajar, Bu. Ada istri-istri yang tapi nggak disebutkan. Yang nggak punya istri itu Nabi Isa. Meninggal belum sempat nikah, tapi nanti nikah juga Nabi Isa setelah turun lagi, Bu, di akhir zaman. Saya berdoa lah istrinya orang Sepang Jaya sini. Kalau nggak sawit situ ya, Bu. Yang sawit aja sawit lah ya. Ya biar Nabi Musa main ke sini maksud saya gitu. Kan tempat mertuanya di sawit. Umpama ya, Bu. Kan enak juga yang sedemikian rupa. Ya cuma Nabi Isa. Terus nabi-nabi terdahulu kala jangan heran, Bu. Dan bukan hanya urusan nabi nih. Bangsa-bangsa bukan hanya Islam, kekaisaran Cina, kekaisaran Jepang, kerajaan Korea Joseon ya, Bu ya. Kerajaan Majapahit Hindu, Sriwijaya Buddha, Romawi, Persia, Eropa sebagainya, ya, banyak istri semua. Sampai zaman nenek moyang saya, nenek moyang kita kan, akak saya istrinya 2 semua. Udah biasa kan? Yang zaman-zaman dulu, zaman itu, nenek saya itu, Bu, satu rumah, 2 nenek tua sama nenek muda itu. Anaknya diurus bersama, biasa itu. Enggak tabu. Zaman Pak Karno sudah di abad kita kan, Pak Karno banyak istri. Ada enggak orang zaman itu marah Pak Karno banyak istri? Enggak juga kan? Nah, sejak zaman Pak Harto ke sini, orang mulai tabu dengan banyak istri. Jadi jangan sampai ibu-ibu ngelihat istri Nabi banyak, ibu-ibu jadi sok tabu gitu. Enak amat Nabi. Jangan begitu. Itu namanya menghina beliau. Baru zaman sekarang. Tapi ngomong-ngomong poligami, Bu, poligami itu nggak boleh diharamkan. Karena mengapa? Itu peradaban, itu sejarah umat manusia. Tapi ibu-ibu boleh menolak di poligami. Hak itu namanya. Beda kan, mengharam sama menolak kan beda kan? Mengapa alasannya? Dulu Ali mau menikah lagi, izin sama Nabi. Ya Rasulullah, saya mau kawin lagi. Pikir dia diizinkan kan? Karena poligami zaman itu biasa di zaman sahabat itu. Apa jawab Nabi? Boleh kamu kawin lagi. Tapi ceraikan dulu anakku Fatimah. Loh kok gitu ya Rasul? Bukankah poligami tidak diharamkan? Tidak, kata Nabi. Cuman aku takut engkau akan menyakiti hatinya.
Gini sajalah Ali, kalau kamu pengen betul kawin lagi, ceraikan dulu anakku. Kamu nikahlah sama orang lain, nanti Fatimah akan aku carikan jodoh lagi. Aku takut dia terluka. Allahu Akbar. Makanya bapak-bapak yang di luar sono, daripada ngebuat kawin lagi, lebih baik dia jaga hati istrinya. Setuju nggak, Bu? Wanita diciptakan bukan untuk disakiti. Iya. Tapi wanita diciptakan untuk dicintai. So sweet ya, Bu. Ingat wahai laki-laki, jangan pernah membuat istrimu menangis. Karena malaikat akan mencatat setiap air matanya yang jatuh. Wah, keren. Ini biar ibu-ibu demen sama saya nih. Ngundang terus pengajian. Kalau saya bahas poligaminya tadi ngambek. Jadi balik lagi, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, "Ma min imra'atin tahidhu." Tidaklah wanita yang mengalami haid alias datang bulan. Wanita yang mengalami haid illa kana haiduha kafaratan lima madha. Kecuali dengan haidnya itu kafaratan akan menjadi penghapus dosa. 5 madha, dosa yang telah lalu. Enak ya, Bu, jadi perempuan itu. Ibu-ibu datang bulan, dosa yang telah lalu dihapuskan semua. Jadi kalau datang bulan, dosa hapus semua. Nah, kalau nggak datang lagi, artinya jangan bikin dosa lagi. Subhanallah. Karena nggak hapus dia. Subhanallah. Tapi ada fadilah orang yang sudah usia ya, Bu. Jadi orang yang sudah tumbuh uban itu, apalagi nggak menopause lagi, ada fadilahnya. Dia dimatikan dalam keadaan tanpa dosa nantinya. Makanya ibu-ibu, kalau kita merasa banyak salah di masa muda, terus tuanya dikasih sakit, maka niatkan itu untuk menghapus dosa. Cuman kan siapa sih yang mau sakit? Karena sakit itu satu merepotkan diri sendiri dan merepotkan yang ngurusin, betul nggak? Makanya agar kita nggak dikafarat dengan penyakit, bertaubat duluan. Ya Allah, taubat saya, ampuni dosa sekarang, jangan jadikan kafaratnya dalam bentuk siksa dan penyakit. Itu maksudnya. Jadi jangan sampai kita ini mati dalam keadaan merepotkan orang. Kadang-kadang gak enaknya begitu ya, Bu. Sudah berak kencing di kasur ya. Baunya pesing, cucung tutup hidung. Anak sibuk, mantu. Sambil ngurusin ngedumel. Ngarap kapan mertua saya mati ya. Iya, Bu, makanya banyak orang gak mau merepotkan kan? Banyak. Makanya tadi berdoalah agar tidak dikasih sakit yang merepotkan. Caranya tadi, kita banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu maksudnya. Jadi haid saja menghapus dosa. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan, Bu, sakit pala saja itu menghapuskan dosa 40 hari. Sakit pala. Makanya kalau bisa kita ini pening pala itu tiap 40 hari sekali. 40 hari pening pala minum bodrek. 40 hari berikutnya pening pala minum paramek. Pening aja loh, Bu. Subhanallah. Jadi kalaupun nggak haid ya sakit pala aja lah pilihannya. Pernah nggak sakit pala, Bu? Sering lah. Apalagi arisan belum lunas ya, Bu ya. Oh, pening betul rasanya pala tuh. Kemudian wa in qalatil hamdulillah ala kulli halin wa astaghfirullah min kulli dzambin. Dan apabila wanita haid itu mengucapkan zikir alhamdulillah ala kulli halin wa astaghfirullah ala kulli dzambin atau min kulli dzambin. Atau kalau mau singkat, alhamdulillah dan astaghfirullah. Jadilah alhamdulillah, astaghfirullah. Alhamdulillahi ala kulli halin wa astaghfirullah min kulli dzambin. Nanti dilihat di YouTube ya, Bu ya, diapalin nantinya doanya. Ketika seorang wanita itu mengucapkan itu ketika dia sedang haid, maka kataballahu laha bara'atan minan nar, maka Allah tetapkan baginya bebas dari siksa api neraka. Enak bener jadi orang Islam nih. Makanya saya kalau baca-baca hadis kayak gini nih ya, Bu, kayaknya nggak ada lah orang Islam masuk neraka. Masuk surga semua kayaknya. Kalau ngelihat hadis-hadis kayak gini nih. Apalagi saya baca hadis sahih tentang wudu ya, Bu. Hadis sahih tentang wudu itu man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a. Barang siapa yang berwudu dengan wudu sebaik-baiknya. Artinya wudu sebaik-baik itu begini, Bu, kumur-kumur. Cuci tangan dulu, kumur-kumur ya.
kemudian istinsak, basuh muka dengan sempurna sambil berniat, nyuci tangan sampai siku, menyapu kepala, menghusap telinga, nyuci kaki sampai ke mata kaki, lalu habis itu berdoa. Nah, ini yang sering kita lewatkan karena males. Doa zikirnya ngadap kiblat, usahakan agak nengadah kedikit kepalanya ke atas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Maka dihapuskan semua dosanya dan dipersilahkan masuk surga dari pintu surga mana saja yang dia suka. Itu orang yang wudhu saja. Saya kalau baca hadis kayak gitu itu, waduh, kayaknya masuk surga semua orang Islam. Masuk surga semua. Enggak ada alasan untuk masuk neraka, surga semua. Dan hadis itu bukan bualan, Bu, bukan kayak iklan di TV. Inilah make up istimewa. Dipakai seminggu muka Anda udah kayak artis Korea. Misal, begitu dipakai bengkak mukanya ya, Bu ya. Bohong iklan mah. Tapi kalau yang hadis Nabi enggak bohong. Hadis bukan bualan. Memang begitulah kenyataannya. Subhanallah. Baik, demikian kajian pembuka kita pada kesempatan kali ini. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Saya persilahkan. Pertanyaannya bebas alias basing ya, Bu. Ya. Ya yang romblah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mau nanya pembagian mengenai warisan. Ya. Pembagian warisan itu sama besarnya anak laki-laki dan anak perempuan dari beda ibu, satu bapak dan beda ibu. Kedua, apa hukumnya setelah kita menjual warisan dari orang tua, kita nggak dari dulu orang tua kita atau nenek kita baru kita bagi warisnya, itu gimana Mas? Dan buat ibu makasih. Iya. Anak istri muda maupun istri tua punya hak yang sama terhadap harta warisan dari harta bapaknya. Dari harta bapaknya. Kalau dari harta ibunya, ya berarti ibu muda mewariskan anaknya kepada anak-anaknya saja. Ibu tua mewariskan harta kepada anak-anaknya saja. Tidak mewariskan harta kepada anak tiri. Tapi kalau bapaknya, ini kan satu bapak. Anak istri muda maupun istri tua punya hak yang sama. Tak boleh beda. Kalau beda dosa. Cuman laki perempuannya tetap. Laki-laki dapat bagian 2, perempuan dapat bagian 1. Artinya perempuan selalu setengah dari bagian laki-laki. Tapi seandainya didahului musyawarah ya Bu, didahului musyawarah, bersepakat semua ahli waris untuk dibagi rata, boleh. Dibagi sama, boleh saja atas ridho semua. Tapi ada satu saja yang enggak ridho, maka harus mengacu kepada hukum waris yang ada. Laki-laki bagiannya 2, perempuan bagian 1, atau perempuan setengah dari bagian laki-laki. Tapi kalau semua sepakat, ada 5 adik beradik, sepakat dah kita bagi rata saja, boleh, nggak apa-apa. Tapi nggak ada yang ribut, semuanya ikhlas sama ikhlas, nggak apa-apa. Tapi satu aja yang nggak berkenan, maka dia harus dibagi menurut hukum waris. Tinggal yang dapat lebih, dia bisa bagi adiknya, kalaupun mau dikasih. Yang perempuan mau dilebihkan, atas pemberian dia atas dasar kerelaan. Sekali lagi, yang namanya anak, baik anak istri muda, istri tua, anak istri tercatat di KUA maupun anak istri siri, menurut hukum agama punya hak waris yang sama. Makanya nggak gampang laki-laki itu kawin lagi. Jadi konsekuensi ini harus dipikir. Jadi jangan sampai laki-laki kawin lagi, istri pertama tidak nerima, begitu dia mati, harta warisan untuk istri tua saja, anak-anak istri muda terlantar. Makanya begitu, makanya lebih baik berpikir 1.000.000 kali lagi lah setiap bapak-bapak mau kawin lagi. Karena ngapa? Akibat hukumnya banyak. Khawatir nanti anak tidak bersedia. Belum lagi yang berantem ya Bu. Anak istri muda sama istri tua berantem musuh-musuhan. Itu kan akibatnya panjang sekali. Makanya yang mengamalkan kayak gitu tuh harus benar-benar sama-sama ngerti agama.
istri ini tadi yang tua aja harus ngerti agama. Kalau enggak ya jadi ribut tadi itu, jenggut-jenggutan. Atau tadi biar enggak ribut ya sudah hartanya hibahkan semua. Masih hidup kasih semua biar enggak jadi ribut jadi harta warisan. Jadi itu yang lebih bagus. Jadi meninggal itu kita enggak banyak lagi, tinggal untuk yang lain-lainnya kan. Atau mau diwakafkan kayak sisanya kan begitu. Yang penting anak udah kebagian semua, aman yang kayak gitu. Makanya lebih baik memberi hibah daripada mewariskan harta. Karena warisan tadi itu Bu, takut ahli waris tidak bisa menjaganya. Jadi justru jadi ribut malahan. Yang kedua yang perlu saya tekankan, bagaimana hukumnya sebelum dibagi warisan, harta itu diluangkan untuk badal haji misalnya, atau untuk sedekah jariyah, itu sebaiknya. Tapi itu pun berdasarkan kesepakatan ahli waris. Jadi harta yang orang tua yang nggak berwasiat, kecuali orang tua berwasiat ya Bu. Orang tua berwasiat nanti kalau saya mati tolong badalkan haji saja. Kalau saya mati tolong sedekah untuk pondok pesantren misalnya ya. Kalau orang tua berwasiat begitu tunaikan dulu wasiat. Tapi wasiat itu tidak boleh melebihi sepertiga harta warisan. Jadi seandainya wasiat orang tua itu menghabiskan separuh harta warisan, ambil saja sepertiganya boleh. Sedemikian rupa. Kecuali lebih dari sepertiga tapi anaknya setuju semua ahli waris, tidak apa-apa. Tapi wasiat Bu hanya bisa dilakukan untuk kepentingan selain ahli waris. Misalnya anaknya 3, orang tua berwasiat, nanti hartanya separuh buat kakak kalian. Tapi lebih dari sepertiga harta waris tidak boleh. Jadi mewasiatkan harta nggak boleh kepada ahli waris kecuali atas persetujuan ahli waris yang lainnya. Jadi kalau ahli waris lainnya nggak setuju maka batal wasiat tersebut. Tapi kalau wasiat untuk keluar bukan ahli waris, ya tadi buat badal haji sebagainya, tunaikan dulu wasiatnya. Tapi kalau nggak ada wasiat, ahli warisnya yang inisiatif. Kasihanlah papa, mama, yuk kita badalkan hajinya. Itu bagus. Itu anak berbakti namanya. Kalau anak durhaka kan nggak kayak gitu, ngeributin warisan sampai gelas aja jadi ribut. Lo dapat 7 lah gelas mamah ya, gue cuma dapat 3, ribut gara-gara gelas. Itu anak durhaka itu namanya ya Bu ya. Urusan gelas aja jadi ribut. Urusan kotak simpanan emas misalnya jadi ribut. Tiba-tiba ada orang nagih utang, bapak kamu punya utang 25 juta sama kami, tolong dibayar. Bukannya bayar utang, malah langsung bagi warisan. Terus nanya ngomongnya apa jawabnya? Ya udah tagih aja sama bapak gua. Datang ke kuburan sono, lo jitak juga gua nggak apa-apa, umpama ya Bu. Ini namanya anak durhaka. Jadi kalau orang meninggal tuh punya hutang impas-impasan sama harta waris, bayarkan semua ke hutang. Jadi nggak ada bagi-bagi waris. Hutang 1 miliar, harta waris cuma 1 miliar, ya udah bayarkan semua ke hutang. Karena begini Bu, anak yang sengaja tidak membayarkan hutang orang tuanya dan lebih dahulu bagi waris, terus dilaknat oleh bapaknya di kubur. Dilaknat. Karena terhalang masuk surganya. Kan ada 3 perkara tuh yang menghalangi masuk surga. Korupsi, sombong, sama utang. Makanya kalau ada keluarga meninggal nomor 1 utang selesaikan. Kalau anak-anaknya nggak bisa menyelesaikan Bu, musyawarah keluarga besar, karib kerabatnya. Si pelan punya utang, yuk kita patungan bayarin utangnya. Karena walaupun dia naik haji 17 kali Bu, dia kalau masih tersandra hutang nggak bisa masuk surga. Masih tersandra. Nggak enaknya tuh di kuburnya Bu, gantung. Ngawang-ngawang. Di alam barzah belum mantap. Makanya ibu-ibu kalau orang sudah meninggal, ketemu terus dalam mimpi dia nangis, dia kurus. Salah satu sebabnya mungkin ada hutangnya yang belum dibayar. Ada, saya barusan mengalami itu, masih kerabat Bu. Kurus betul nangis dia. Ternyata dia punya hutang 5 juta. Anaknya nggak ada yang mau bayar. Begitu dibayarkan hutangnya langsung anteng dia. Terima kasih. Jadi saya yakin betul, benar itu. Kalau orang yang berhutang, hutangnya belum diselesaikan, terlunta-lunta di alam barzakh itu. Maka tunaikan hutang. Habis itu tadi, kalau ingin sedekah jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu luar biasa. Termasuk yang lagi populer dilakukan Bu Haji itu apa? Hafara bi'ron. Menggalikan sumur. Menggali sumur. Kemarin sudah alhamdulillah Bu Haji. Selesai sumur kita untuk anak-anak TPQ Tribakti Al-Wusta, mudah-mudahan berkah itu, pahalanya ngalir sampai akhirat nanti. Kata Nabi, ada pahala yang terus ngalir sampai akhirat itu, yakni menggalikan sumur. Itu sampai akhirat terus mengalir.
Ini ada satu proyek lagi kalau ibu-ibu mau ikutan di panti asuhan As-Salafiyah di daerah Gedong Air ya Bu. Itu sudah gali 80 meter belum ketemu air. Jadi dia tinggal dalamin itu saja. Kalau ada yang mau partisipasi nanti kontak langsung ke saya. Jadi kalau kita ada lapang rezeki, apalagi untuk orang tua yang sudah meninggal dunia, gali sumur. Itu pahalanya gede benar. Kalau sumur nggak ada, Bu, mampunya masangin listrik, masangin listrik. Sama aja. Sama listrik itu bersinar, kuburnya mungkin bersinar. Oke, kalau bisa mimpi kita ketemu di kubur, terang banget kuburnya itu. Allahu Akbar. Jadi balik ke hutang, tunaikan hutang dengan baik. Baik kepada harta warisan boleh didahulukan, dipotong untuk sedekah jariah atau untuk badal haji. Bagus semua. Baik, silakan, masih ada. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya batas aurat perempuan itu sampai kapan? Terutama ketika yang kedua ini. Kadang-kadang meremehkan, ya, kedua ini masing-masing ada pakaian keluar atau masing-masing ada. Kedua ini nggak akan ada yang stay ya, masih muda ya rapat sampai istilahnya pakai apa namanya cadar segala macam lah dilakukan. Tapi setelah tua meremehkan. Jadi batas aurat perempuan itu sampai kapan dan waktu kapan dan dalam keadaan dan Ya. Iya. Sebetulnya begini. Fikih mengakomodir bahasa al-mar'atul kabirah. Nenek tua renta. Al-mar'atul kabirah, nenek tua renta di situ adalah yang punya rukhsah, tidak mengapa tidak puasa lagi. Berarti dia itu bukan faktor usia saja, tapi berusia lanjut, sakit-sakitan, dan sudah lemah. Ibarat kata itu orang melihatnya boro-boro demen, pengen muntah malah. Boro-boro demen gitu ya. Jadi kalau diukur umur 70, Bu Haja Pundari masih cantik, bener soalnya. Artinya ya Bu, nggak bisa dipatok umur. Tapi ada Bu yang umur 60 udah peot bener ya. Udah giginya ompong hitam-hitam lagi ya Bu ya. Gosong kena matahari, mana sumpek, pikun pula kan. Itu juga masuk kan. Jadi kalau orang pikun itu walaupun umurnya sudah masih 60 tahun gitu, dia sudah masuk dalam kategori al-mar'atul kabirah. Puasa nggak wajib, sholat nggak wajib lagi kan, sedemikian rupa. Jadi kategorinya orang yang dapat rukhsah untuk tidak wajib puasa lagi. Berarti ada banyak kekurangan pada dirinya. Itu standarnya sedemikian rupa. Jadi bukan karena faktor usia. Walaupun memang makin panjang, masih makin lansia Bu, makin diberi rukhsah untuk auratnya. Karena ya tadi itu siapa juga yang demen sama nenek-nenek. Kecuali nenek-neneknya masih kenceng. Jangan sekira Bu, kan ada berita minggu-minggu ini. Anak remaja memperkosa nenek-nenek. Allahu Akbar. Nenek-nenek diperkosa. Allahu Akbar. Artinya memang masih mungkin kan? Tapi masih mending itu. Begitu muda, tutup aurat, rapi. Ulah mulai nenek-nenek agak bebasan. Masih mending. Karena memang urutannya, rukhsahnya buat orang tua kan? Tapi yang bahaya itu kalau kebalik. Mbak pakai kerudung entar nunggu tua, nah kan kebalik. Sebetulnya yang muda itulah yang tutup aurat. Yang tua ya nggak apa-apa. Ibu-ibu kalau udah peot gitu, pakai elekton juga nggak apa-apa lah. Siapa pula yang demen kan gitu ya. Udah peot, tua, cungkring, bongkok pula, aduh. Orang stres yang demen itu Bu ya. Artinya demikian. Tapi kalau masih muda kenceng, jangan tutup aurat dengan baik. Karena itu ya tadi, hari ini kita sudah zaman modern, semua serba dimudahkan. Justru kalau pakai kerudung itu lebih rapi. Enggak zaman kondangan enggak pakai kerudung, malu-malu. Kalau enggak pakai kerudung, semua orang pakai kerudung, kok kita sendiri enggak? Jadi memang sedemikian rupa. Sekali lagi, wanita yang masuk dalam rukhsah tidak mengapa tidak puasa lagi dan bisa diganti dengan fidyah puasanya,
dikarenakan al-mar'atul kabirah, maka auratnya pun diberikan rukhsahnya. Jadi begitu. Silakan, masih ada? Ya, wajib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mm-mm. Iya, salat syuruk ya. Salat isyraq di waktu syuruk itu waktunya adalah syuruk. Waktu syuruk itu menurut keumuman dan sudah ada hisabnya ya Bu. Hisab itu artinya hasil perhitungannya 75 menit dari adzan subuh. 75 menit dari adzan subuh. Adzan subuh jam berapa gitu? 75 menit kemudian sudah syuruk. Syuruk itu adalah waktu terbit matahari. Begitu sudah syuruk, sudah terbit matahari, berarti waktu subuh sudah habis dan kita bisa mengerjakan salat sunnah isyraq. Salat sunnah 2 rakaat yang ringan saja. Jadi dilakukan dan tidak berkeliaran melakukan aktivitas apapun illa li hajatil insan, kecuali atas hajat manusia. Apa itu? Buang air kecil, buang air besar. Nggak usah ngempet-ngempet sampai nanti sih umpama kan nunggu syuruk dulu ya, buang aja dulu lah, buang dulu kemudian habis bersuci kan. Kalau habis buang hajat itu apalagi ibu-ibu ya nggak bisa langsung kan, karena dia masih rentan keluar lagi, apalagi yang sudah kena prostat ya Bu, batu aja keluar air kencingnya, maka ditunggu. Walaupun sudah lewat dikit dari waktu syuruknya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Salat sunnah 2 rakaat. Jadi begitu. Silakan, masih ada? Cukup ya. Karena asar lebih awal ya Bu, asar lebih awal. Kita sekarang tutup dengan berdoa. Ibu-ibu kan mau arisan dulu kan? Berdoa, tapi saya langsung pamit ya. Ya dzal jalali wal ikram, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.